Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Vigener Zipper kriptografi. Vigener Zipper. Nama Yohanes Ecclesia, NIM 180401007, mata kuliah kriptografi. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pembahasan materi Vigener Zipper sendiri, lalu bagaimana Vigener Zipper bekerja, dan praktek. Praktek di sini nanti ada perhitungan manual menggunakan tabel dan rumus, lalu menggunakan aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Studio. Pengertian Vigener Zipper atau sandi Vigener sebenarnya merupakan pengembangan dari sandi Caesar. Pada sandi Caesar, setiap huruf plain text digantikan dengan huruf lain yang memiliki perbedaan tertentu pada urutan alfabet. Misalnya pada sandi Caesar, dengan geseran 3, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Sandi Vigener terdiri dari beberapa sandi Caesar dengan nilai geseran yang berbeda. Untuk menjadikan suatu pesan, digunakan sebuah tabel alfabet yang disebut tabel Vigener. Nanti di bawah di slide selanjutnya saya tampilkan dari tabelnya sendiri. Tabel Vigener berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris. Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dari baris sebelumnya, membentuk ke-26 kemungkinan sandi Caesar. Setiap huruf disandikan dengan menggunakan baris yang berbeda-beda sesuai kata kunci yang diulang. Misalnya, plain text yang hendak disandikan adalah Yohanes, sedangkan kata kuncinya adalah makan. Di dalam Vigener, nilai dari kunci harus sama jumlahnya dengan plain text. Jadi misalkan dalam contoh ini plain text-nya Yohanes, maka nilai atau jumlah huruf dari kuncinya harus sama. Karena Yohanes ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf, maka nilai dari kuncinya harus 7 huruf juga. Untuk mengatasinya, karena di sini nilai kuncinya ada 5 huruf, maka diulang saja. Jadi misalkan makan jadi makan ma. Makan ma diambil dari 2 alfabet depannya. Begitu seterusnya kalau plain text-nya lebih panjang. Jadi kalau misalkan plain text-nya Yohanes SS, jadi makan ma ini kita masukkan jadi makan maka. Jadi mengikuti jumlah dari plain text-nya. Nah, hypertext dari Yohanes dengan kunci makan ma itu adalah KORAAKS. Nah, bagaimana ini kalau menggunakan tabel? Jadi bisa kita lihat, misalkan ini Y, ya, ini Y plain text dan M kunci. Nah, kita lihat di sini plain text Y di atas, lalu coba tandai pen. Ini Y plain text-nya dan M kuncinya. Kalau kita tarik di sini, maka ini Y ke atas dan M ke samping. Huruf pertama dari zippernya adalah K. Nah, selanjutnya misalkan O. Ini plain text-nya O, kuncinya A. Plain text-nya O, kita lihat O. O, lalu key-nya A. Nah, ini didapat hypertext huruf kedua adalah O. Nah, kita coba yang ketiga. Ini ada H plain text dan K kunci. Ini plain text-nya H dan K kunci. Nah, kalau kita urut, maka didapat hypertext R. Nah, sudah sama kan KOR. Nah, begitu seterusnya. Dari huruf A, kunci A, plain text N, kunci N, plain text E, kunci M, dan selanjutnya sehingga didapat hypertext KORAAKS. Ini kalau menggunakan
tabel. Nanti di akhir kita akan menggunakan rumus dan juga program. Nah, yang tadi itu disebut enkripsi, yaitu mengubah plain text atau teks asli menjadi ciphertext atau teks yang sudah disandikan. Sedangkan deskripsi dekripsi adalah merubah dari ciphertext dari kata yang sudah disandikan menjadi plain text atau teks aslinya. Nah, proses dekripsi ini dilakukan dengan mencari huruf teks bersandi pada baris berjudul huruf dari kata kunci. Nah, ini menggunakan tabel. Misalkan pada contoh di atas, contoh sebelumnya, untuk huruf pertama kita mencari huruf K. Nah, huruf K ini kita buat dulu biar lebih gampang. Nah, tadi kan di sini plain text-nya Yohanes, kuncinya makan ma, ciphertext-nya KORAAKS. Nah, untuk dekripsi kita mencari dulu, kita anggap ini tidak ada. Kita coret. Jadi kita mau cari nilai plain text-nya. Yang kita punya hanya di hasil ciphertext dan kunci. Nah, ciphertext yang pertama adalah K. Berarti kita lihat di kolom ciphertext. Nah, kolom ciphertext yang K dan sandinya tadi adalah, kita lihat di M, IM, dan ciphertext K. Nah, ini. Jadi cara lihatnya, key-nya M, ciphertext K. Jadi kita tinggal melihat plain text-nya. Nah, kalau contoh dari sini, sandi M, ciphertext K, nilai plain text-nya adalah Y. Nah, ini huruf pertama Y. Nah, kita coba huruf kedua. Ini nilai ciphertext-nya O, lalu nilai plain text-nya A. Nilai kuncinya A. Kita lihat nilai kunci A dan ciphernya O. Nah, ini kan ini key-nya, ini ciphertext-nya didapat plain text O. Berarti sudah dapat Y dan O. Kita coba lagi huruf ketiga yaitu R, ciphertext-nya dan K kuncinya. Kita lihat di K kunci, lalu di R ciphertext-nya. Kita dapatkan plain text H. Lalu selanjutnya kita coba lagi. Ini ciphertext-nya A, lalu plain text-nya N. Ciphertext A dan kunci A. Kita lihat di sini ciphertext A, kunci A, ciphertext A. Kita dapat plain text A. Nah, selanjutnya yaitu plain ciphertext A lagi dengan kunci N. Kunci N, ciphertext A, kita dapat N. Yohan. Nah, begitu seterusnya sampai mendapat plain text-nya tadi Yohanes. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel. Selanjutnya kalau menggunakan rumus. Menggunakan rumus untuk enkripsi yaitu CI sama dengan PI ditambah KI mod 26 atau P tambah KI dikurang 26. Jika hasil penjumlahan PI dan KI lebih dari 26, maka rumus dekripsinya adalah PI sama dengan CI dikurang KI mod 26. Jadi ini untuk rumus enkripsi dan ini untuk rumus dekripsi.
dengan ketentuan C nilai desimal karakter ciphertext ke I, PI nilai desimal karakter plaintext ke I, dan KI nilai desimal karakter kunci ke I. Dengan nilai desimal karakter itu A sama dengan 0, B sama dengan 1. Jadi sampai Z itu sama dengan 25. Nah, kita coba tadi dengan rumus tapi dengan plaintext yang sama. Nah, dia ini plaintextnya, plaintext, dan ini kuncinya. Nah, kita coba yang pertama, kita coba dari huruf pertama. Kita hapus dulu. Di sini kan CI sama dengan PI ditambah KI mod 26. Jadi misalkan huruf Y itu di desimalnya berapa di alfabet dari nilai desimal karakternya. Kita coba, saya sudah buat di Excel. Kalau Y itu nilai desimalnya adalah 24. Berarti kalau kita buat ke rumus, PI sama dengan PI. PI-nya itu 24 ditambah nilai kuncinya. Nah, ini kan kunci. M ini di desimal karakter nilainya adalah 12. Berarti ditambah 12 mod 26 sama dengan 36 mod 6. Hasilnya 36 mod 26, hasilnya adalah 10. Nah, kita lihat nilai desimal karakter dari 10 itu apa? Nilai desimalnya adalah K. Nah, kita coba huruf kedua, contoh. Nanti hasilnya harusnya sama dengan ini, KORAAKS. Nah, kita lihat, coba yang kedua, CI sama dengan, nah di sini kuncinya adalah A, lalu plaintextnya adalah O. Kita lihat dulu O. O ini nilai desimal karakternya berapa? O, nilai desimal karakternya 14. Nilai kunci A. Kunci A ini adalah 0. Di 14 ditambah 0 mod 26 sama dengan 14 mod 26. Cari dulu menggunakan kalkulator saja. 14 mod 26. 14 mod 26 itu adalah 14. Nah, kita lihat nilai karakter dari 14. Nah, nilai desimal karakter 14 itu adalah O. Nah, kita masukkan lagi di sini O. Nah, itu coba kita lanjut huruf ketiga dengan mengenkripsi kata ketiga atau huruf ketiga, yaitu H. H ini nilai desimal karakternya adalah 7. Kita coba CI sama dengan 7 tambah nilai dari desimal karakter K. K adalah 10. Kita lihat 7 ditambah 10 mod 26.
PI sama dengan 17 mod 26. Lihat 17 mod 26 adalah 17. Nah, nilai desimal karakter dari 17 sendiri adalah R. Nah, ini sudah mendekati kan KO R. Jadi nilainya sama-sama KO. Nanti hasil akhirnya sama-sama KO R AA QS. Jadi ini juga, tapi ini untuk perhitungan menggunakan rumus, dan ini untuk menggunakan tabel gitu. Nah, selanjutnya pada contoh kunci makanan ini untuk rumus dari enkripsi. Ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Pada contoh di atas, kata kunci makan diulang sedemikian rupa sehingga panjang kunci sama dengan panjang plaintext-nya. Jika dihitung dengan rumus enkripsi V-Generate plaintext, huruf pertama Y yang memiliki nilai PI 24 akan dilakukan pergeseran dengan huruf M yang memiliki KI 12. Maka prosesnya ini sama dengan yang tadi. Nah, PI tambah KI mod 26 sama dengan 36 mod 26 10. Nilai 10 adalah K. Nah, untuk dekripsi rumusnya adalah yang ini. PI sama dengan CI dikurang KI mod 26. Nah, jadi contohnya untuk huruf pertama, misalkan kita ketahui adalah ini. Kita ketahui adalah kunci dan ciphertext. Jadi kita coba ciphertext-nya, ini CI ciphertext K kunci. Nah, ciphertext dari K nilai desimal karakternya adalah 10. Lalu dikurang nilai desimal karakter dari M, yaitu 12. 10 dikurang 12 sama dengan min 2 ditambah 26 sama dengan 24. Nah, desimal karakter dari 24 adalah Y. Nah, ini untuk yang pertama. Harusnya plaintext kedua adalah O. Kita coba uji untuk plaintext kedua. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk huruf kedua harusnya dapat O, karena tadi kan plaintext kita Yohanes. Kita coba PI sama dengan nilai ciphertext atau nilai desimal karakter dari O adalah 14. Coba 14 dikurang dari nilai kuncinya adalah 0 mod 26. Jadi sama dengan 14 mod 26. Kita coba cari 14 mod 26. 14 mod 26 adalah 14. Kita lihat huruf ke-14 adalah O. Nah, jadi ini 14 sama dengan 14. Nah, ini kan kita dapat YO. Nah, begitu selanjutnya menggunakan rumus sehingga mendapatkan plaintext tadi. Nah, untuk perhitungan manual mungkin segini saja. Kita coba bahas sedikit mengenai menggunakan program. Bedanya, kalau di Visual Studio di program dia menggunakan standar ASCII. Jadi untuk standar ASCII sendiri itu ada 256 bukan alfabet, 256 bentuk huruf-huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini semua. Untuk codingannya kira-kira seperti ini, di mana ini fungsi ini berguna untuk misalkan for i sama dengan 1 to length plaintext. Jadi dia menghitung panjang dari plaintext-nya itu. Kalau nilai plaintext-nya sama, maka tidak perlu ditambah. Nah, jika tidak, nilai plaintext-nya, nilai kuncinya ditambah sampai sama dengan plaintext. Nah, ini gunanya dari fungsi ini. Selanjutnya dari codingan ini, yaitu berguna untuk melakukan
fungsi dari Visioner Chipper sendiri. Mode 256 kenapa bukan mode 26? Karena dia melakukan modulus dari nilai banyaknya ASCII. Nah, ini untuk enkripsinya. Kita coba Yohanes, key-nya makan. Enkripsi dapat teksnya seperti ini. Kenapa beda dengan yang tadi? Karena untuk ini dia standarnya menggunakan ASCII. Jadi menggunakan berbagai simbol-simbol ataupun huruf-huruf yang ada di ASCII. Nah, kita coba copy ini. Saya sudah sediakan juga untuk program dekripsinya. Bedanya yang tadi, yaitu yang tadi kalau tadi ditambah, yang ini dikurang. Untuk codingan yang lainnya sama. Kita coba run. Lalu nilai teksnya adalah ini, key-nya maka. Jika kita dekripsi, seharusnya dapat plain text Yohanes. Nah, jadi ini contoh program sederhana dari Sandi Visioner. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.